Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini teman-teman kita bakal bahas soal AKSKTM 6 yang ada di LMS. Intinya di sini nanti kita bakal disuruh untuk menguji transaksi penjualan. Jadi kalau uji atas transaksi itu biasanya lebih ke akun-akun yang ada di laba rugi. Contohnya kayak penjualan ini atau COGS dan sebagainya. Kalau misalnya uji saldo itu ada di TM7, dia lebih ke akun-akun yang ada di neraca, misalnya kayak piutang. Nah, nanti setelah kita menguji penjualannya, kita disuruh untuk mendokumentasikannya ke indeks kertas kerja, yaitu kertas kerja indeks D yang merupakan lead schedule penjualan. Jadi dia itu schedule utamanya yang nanti intinya dia lebih ke summary-nya sih, kayak kita bisa lihat berapa sih seluruh penjualannya setelah diaudit, retur penjualan udah diaudit dan diskonnya. Tapi kalau yang D1 itu lebih ke perinciannya, penjualannya itu dilakukan oleh siapa, tanggal berapa, FOB-nya apa, dan sebagainya kita bisa lihat di D1 gitu. Nah, terus habis itu berarti di sini kita yang pertama disajiin datanya gitu. Bentar, di soal kedua kita disuruh untuk melakukan apa itu menjelaskan prosedur apa sih yang udah kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan dari uji transaksi itu gitu, karena kan dalam menguji transaksi itu kan ini kan yang nanti kita capai gitu. Yang pertama occurrence, keterjadiannya. Bener nggak sih ini tuh transaksinya apa jangan-jangan fiktif ya gitu. Nah, berarti kan kita lihat tuh ke invoice-nya gitu. Biasanya kalau keterjadian itu kita pakai metode fetching. Fetching tuh intinya dari saldo buku besarnya, misalnya kayak penjualan ini kan 983. Bener nggak sih ini? Kan kita nggak tahu kan, ini tuh penjualannya fiktif atau enggak, berarti kan kita harus telusuri ke transaksinya kayak gitu. Kita lihat ke rincian penjualannya, oh ini tuh 983 tuh ke sini loh. Ternyata yang beli itu adalah PT biasa, sampai PTOT saja. Apa bener ya, ini tuh benar-benar si orang ini gitu yang beli dan kemana gitu kita bisa tahu kalau itu tuh benar-benar tidak terjadi. Berarti kan kita harus ngecek tuh ke nomor fakturnya, ke invoice-nya gitu. Oh iya, ternyata ada kok penjualan yang dilakukan oleh PT biasa aja sejumlah penjualan tadi gitu. Ternyata setelah ditotal dia itu 983 juga gitu. Intinya di situ kalau terjadian. Terus habis itu kelengkapannya, completeness-nya. Kalau kelengkapan tuh lebih ke ininya kan, ke apa jangan-jangan ini tuh transaksinya ada belum kecatat gitu. Nah, berarti kan harus kita lihat gitu. Biasanya concern-nya itu ada di 31 Desember itu kan tanggal penutupan bukunya kan. Di situ ternyata banyak transaksi gitu. Karena dia mau tutup buku, ada yang nggak kecatat. Nah, itu tuh harus ditelusuri. Terus habis itu akurasinya, ketepatannya. Kalau ketepatan tuh lebih ke perhitungannya. Bener nggak sih? Ini tuh si 175 itu dapat dari mana sih perhitungannya? Kita lakukan perhitungan ulang gitu. Untuk ngelihat bener nggak sih perhitungannya dia. Terus kalau cut off itu dia lebih ke ininya sih, apa bener sih ini tuh penjualannya itu boleh diakuin di tahun 2019 gitu. Apa jangan-jangan dia ini harusnya diakuinya di tahun 2012. Jadi kayak ada batasnya loh kalau mau ngakuin di tahun ini tuh gitu. Jadi ada kriteria-kriteria tersendiri gitu. Misalnya kayak untuk FOB-nya kita bisa ngaku apa itu misalnya kayak FOB destination kan. Dia kan ini kan kalau destination baru diakuin penjualannya ketika barangnya diterima oleh pelanggan. Ternyata dia baru diterima di tahun selanjutnya, berarti kan nggak boleh diakuin kan. Itu udah pisah batas, udah ke tahun 2020 harusnya diakuin gitu. Itu lebih ke cut off-nya. Kalau klasifikasi ya gampang aja. Ini tuh penjualannya bener nggak sih yang merupakan operasi perusahaan, kayak sales revenue itu kan benar-benar dari penjualan yang inventory-nya kan, kayak operasi perusahaannya yang
utama gitu kan. Apa jangan-jangan di sini ada yang salah klasifikasi, penjualan aset tetap malah diakuin di sales revenue. Nah, itu kan nggak bisa kan, karena kan itu bukan kegiatan operasional utama gitu. Nah, kayak gitu kalau klasifikasi. Oke, lanjut ya. Ini data-datanya udah aku salin ke sini, dan sekalian ini jadi kayak indeks D2-nya, jadi kayak lebih rinci daripada D1-nya, kayak gitu. Biasa disebut indeks D2. Yang pertama itu kan kita dikasih tahu kan raca saldonya sama buku besarnya. Nah, dari pertama ini kita udah bisa membandingkan, bener nggak sih si yang diposting di buku besar itu nilainya sama kayak yang ada di neraca saldo kita gitu. Ternyata iya sesuai, kalau sesuai kita validasi sesuai kayak gitu. Terus selanjutnya ada daftar rincian penjualannya. Dari buku besar ini penjualannya itu 983 itu rinciannya dilakukan oleh pelanggan ini loh. Nah ini kita bisa lakukan footing terusan. Kita buat kolom baru gitu, terus kita summary ulang footing gitu. Jadi kalau footing tuh ada dua sih, ada cross footing sama footing yang kalau footing tuh lebih ke bawah gini kan. Jadi dari dia itu vertikal gitu. Nah, kalau yang cross footing dia itu lebih ke horizontal. Jadi dia ke kanan. Jadi kita lakukan nih 175 ini dari mana ya? Nah, ternyata dari 50 kali 3.500.000 itu biasanya disebut sebagai cross footing gitu. Nah, terus ternyata bener nih dia 983 gitu, sesuai kan. Nah, terus habis itu yang keempat, kita dikasih tahu daftar faktur penjualannya, karena tadi kan kita harus ngelakuin fetching kan, dari buku besarnya kita lihat nih rincian penjualannya. Rincian penjualan nih mana nih kwitansinya gitu, fakturnya mana. Nah, kita lihat di daftar fakturnya kayak gitu. Dari daftar faktur ini kita juga bisa ngelihat ini tuh tadi yang aku bilang cross footing ini tuh dari mana sih dapat 175? Ya kan dapat dari ini kan, dari unitnya dikali harga per unitnya. Berarti kan itu menurut apa itu total penjualannya per kliennya gitu, per pelanggannya gitu. Nah, kita dapat segini. Yang pertama tadi footing-nya udah kelihatan kan, udah terbukti ya ada gitu. Terus maksudnya ada semua nih, sampai PTOG saja ada fakturnya, ada kodenya. Oh iya, dia terjadi, ada bukti kwitansinya kayak gitu. Nah, terus sekarang kita lakukan cross footing tadi kan, kita rekalkulasi, kita cek akurasinya. 50 kali 3.500.000, oh iya benar 175 juta gitu. Kita lanjut sampai ke bawah, oh ternyata nih ada yang beda nih. Harusnya 30 dikali 3.500.000 itu tuh 105 juta, bukannya 150 juta kayak gitu. Nah, di sini kan berarti harus ada koreksi nih nantinya gitu. Nah, itu apa tuh fungsinya audit tuh di situ gitu. Ternyata keakuratannya ini ada yang bermasalah gitu. Terus habis itu udah kan kita lakukan footing yang vertikal tadi, ternyata harusnya ya nggak 983, harusnya 938. Kita nanti harus ngelakuin jurnal koreksi, kayak gitu. Terus habis itu yang kelima, ada daftar surat jalan. Kalau daftar surat jalan intinya kan berarti FOB-nya kan. Kita mau dikasih tahu tujuan utamanya di FOB-nya gitu, karena pengakuan penjualannya kan tergantung sama FOB-nya, apa destinasi, apakah si FOB shipping point. Ternyata di sini itu ada keterangan pelanggannya bisa milih jenis FOB-nya. Nah, kita lihat dia pakai apa nih, per pelanggan nih pakai FOB apa. Nah, di sini ternyata yang PT biasa aja dia shipping point. Kita lihat kalau shipping point kan berarti harus diakuin ketika barang tersebut udah dikirim, udah keluar dari gudang si penjualnya kan. Nah, di sini berarti tanggalnya ternyata tanggal 10 Desember 2020. Oke, berarti benar harus diakuin gitu. Terus habis itu yang kedua dia pakai shipping point juga deh kayaknya. Ya, shipping point. Terus intinya kalau shipping point kita lihat tanggal dia itu boleh dikirim atau
tanggal dia dikirim itu kapan. Nah, ini tanggal dikirimnya kan shipping point. Tanggal 16, oh iya berarti diakuin, masih bisa boleh diakuin. Terus tanggal 17 Desember dia juga destination ya, destination. Nah, kalau destination berarti kita harus lihat tuh tanggal diterimanya dia, karena diakuinya itu ketika barang tersebut udah benar-benar diterima pelanggan. Ternyata masih di Desember 2019, yaitu tanggal 17. Oke, boleh diakuin. Terus habis itu PT Mau Lancar nih, dia pakai shipping point juga tanggal 23. Oke, diakuin. Terus habis itu PT Pantang Mundur, dia pakai shipping point juga. Oke, 31 Desember diakuin kan. Terus habis itu yang terakhir nih, destination ternyata dia. Nah, destination-nya berarti kan kita harus lihat kapan nih dia diterima. Diterimanya itu, waduh, ini salah nih. Diterimanya tanggal 1 Januari 2020. Nah, berarti kan harusnya ini tuh harus diakuin di tahun 2020, bukan tahun 2019 kayak gitu. Berarti ini perlu koreksi gitu. Penjualannya harus dikurangin ntar. Terus habis itu yang selanjutnya yang nomor 6 itu jurnal penerimaan kas. Ini kan juga apa sih tujuannya, kita mau dikasih tahu ada ada informasi diskon yang bisa diperoleh oleh pelanggan ketika dia itu memenuhi pelunasan saat rentang harinya. Maksudnya gimana? Nih di sini ada 2/10 M30. Jadi kalau dia itu melunasi dalam rentang 10 hari, dia bakal dapat 2%. Berarti kan harus kita lihat kan, dia itu transaksinya tanggal berapa, dan dilunasinya tanggal berapa gitu. Dapat diskon nggak sih? Kayak gitu kan. Nah, di sini pelanggan PT biasa aja, dia transaksinya tanggal 18. Dia ngelunasinya. Aku kasih aja deh. Pelunasan, tanggal pelunasan. Dia melunasinya tanggal 18 Desember. Nah, awal dia beli itu tanggal 10 Desember, berarti kan masih dalam rentang 10 hari. Iya, berarti dia berhak untuk mendapatkan diskon gitu. Nah, kita hitung ulang tuh. Berarti kan harusnya kalau dia dapat diskon 2%, penjualannya kan 98% dikali sama penjualannya kan. Gimana ya ininya? Nah, ini kan penjualannya 171.500. Oh iya, benar, sesuai gitu sama jumlah yang ada di jurnal penerimaan kas. Terus habis itu yang kita lihat lagi diskonnya, kita bandingkan dengan yang ada di buku besar. Bener nggak sih totalnya nanti diskon penjualannya itu 6.700 gitu. Kita hitung tuh, berarti kan 2% kan tadi, 2% dikali sama penjualannya gitu. Ternyata ada 3.500.000 yang pertama. Kita lihat yang pelanggan kedua nih ada ngelunasin PT Ada-Ada di tanggal 23 Desember 2019, dan dia ngelakuinnya pas awal belinya tanggal 15 Desember. Berarti kan masih ada di rentang 10 hari kan, berarti ia berhak dapat diskonnya. Oke. Terus habis itu kita kalkulasi ulang lagi. Oh iya, 98% dikali penjualannya itu ternyata dapat 156.800. Oh iya, sesuai gitu. Terus habis itu diskonnya kita acak juga, 2% dikali sama penjualannya itu adalah 3.200.000. Kita jumlah ternyata 6.700. Oh iya, sesuai sama sih yang ada di buku besarnya kayak gitu kan. Terus habis itu yang selanjutnya itu ke nota debitnya. Jadi di nota debit itu pada 31 Desember ada keterangan nih, 31 Desember pukul 16 jelang kantor mau tutup, ternyata perusahaan itu nerima nota debit. Berarti kan ada ini kan, apa tuh, si pelanggannya nerbitin untuk ngembaliin barang gitu kan. Yang mana fakturnya 4F12 2019. Berarti siapa tuh 4F 12 2019? Nih, si PT Mau Lancar, ternyata dia itu ngelakuin
pengembalian barang atau retur sejumlah 10 unit karena cacat. Kita lihat 10 unit A300 karena cacat itu berapa sih jumlahnya gitu kan. Nah, jumlahnya itu adalah, kita hitung sih, berapa sih ininya, jumlah returnya, jumlah retur. Berarti kan unitnya yang dikembalikan 10, dikali sama per unitnya, harga per unitnya berapa sih PT Mau Lancar nih? Nih, PT Mau Lancar, di tadi ya, faktur tadi ya. Nih, PT Mau Lancar, drum A300 shipping point, harga per unitnya 3750. Berarti kan ada 37.500 yang seharusnya itu tuh di jurnal gitu. Tapi di sini dia itu belum diakuin gitu. Nah, nanti berarti di sini juga harus ada dicatat gitu. Berarti kan di sini lebih ke kelengkapannya kan. Ternyata ada yang belum dicatat transaksinya kayak gitu. Nanti kan jadi dampaknya kan ke pengurangan sel sama AR-nya. Oke, kita langsung masuk ke soal 1. Berarti kan kita ke D1-nya dulu kan, D1-nya. Nah, dari D1 ini kita disuruh apa ya, bentar. Kita ke soalnya kali ya. Kosongannya itu kayak gimana gitu. Baik. Kayaknya nggak ada sih ininya soalnya. Ya pokoknya intinya kita disuruh, ini tuh kosongan gitu loh. Jadi kita disuruh ngisi fakturnya berapa, nomornya. Kita kan bisa tinggal copy dari datanya kan. Dari datanya sini. Terus habis itu tanggalnya berapa, FOB-nya apa, surat jalannya tanggal berapa, sama kodenya berapa, surat jalannya, syarat kreditnya apa, nama pelanggannya siapa, jumlahnya berapa, gitu. Nah, terus habis itu sebelumnya kita lakukan namanya usulan jurnal koreksi, gitu. Nanti biar bisa mengisi yang ada di indeks D ini sama D1-nya. Oke, bentar. Berarti di sini D1-nya kita ini dulu ya. Di sini kan uji transaksi penjualan dan pisah batas. Nah, tadi kan ada tuh yang harusnya diakuin di tahun 2020 kan, yang permasalahan FOB tadi, yang nomor faktur ini 6SJ12 2019 itu kan harus di tahun 2020. Oke, kita pisah batas, kita pisahin nih. Nah, jadi yang di bawah hitam ini harusnya bukan yang nggak bisa diakuin di tahun 2019 kayak gitu. Terus setelah kita copy-copy kayak gini, kayak pokoknya ini dari data aslinya kan, tinggal copy aja. Terus habis itu kita isi dibuat oleh siapa, diperiksanya tadi oleh Bapak Jurang, ada di data. Terus habis itu indeksnya D1. Periode auditnya ini tanggal auditnya sih. Bentar, kita lihat ya. Diminta untuk menggantikan pekerjaan transaksi yang damai tahun 2019 karena oke, di sini nggak diketahui sih kapan dia auditnya gitu. Bilang aja kita asumsikan aja di sini tanggal 1 Januari 2020 gitu ya. Biasanya sih dia ngauditnya itu ini sih apa tuh deket sama pelaporannya dia itu tanggal berapa